NIM 20110100075, jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Saya ingin menjawab ujian tengah semester mata kuliah Makhratul Kitabah, yaitu hamzah wasal dan tarkim. Hamzah wasal bisa berada pada satu, hamzah wasal pada fi'il amr dari fi'il sulasi. Contohnya yaitu aktab, aftah, dan ajlis. 2. Hamzah pada al tambahan pada awal isim. Contoh arajul, arajulu, adrabu, dan alkitabu. 3. Hamzah pada fi'il madi dan fi'il amar, kumasi, dan sudasi serta masdarnya. Contoh intolaqo, intalik, intalakan, istakhraja, istakhrij, dan istakhrajan. 4. Isim isyarah yaitu ismun, abnun, abnatun, asnani, asnatani, amra'atun, dan amru'un. Cara membaca hamzah wasal ada 4 macam dalam 2 keadaan. 1. Di awal kalimat atau bacaan. Apabila ada hamzah wasal berada di awal kalimat atau bacaan, maka ada tiga cara baca, yaitu 1. Dhamma. Pada dhamma yaitu hamzah wasal yang terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharakat dhamma. Contoh udkhulu, ukhruju, dan unsur. 2. Fathah, yaitu hamzah wasal pada isim yang diawali alif lam ta'rif. Contoh al-baqaratu, an-nisu, dan al-ilmu. 3. Kasrah, hamzah wasal yang terdapat pada fi'il dan huruf ketiga dari fi'il tersebut berharakat fathah atau kasrah. Contohnya yaitu idrib, iftah, dan ijtama'a. Hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim mushtaq yaitu contoh istighfaru, ijtima'u, dan istikhraju. Hamzah wasal yang terdapat pada isim-isim jamid contoh ibnu, ibnatun, isnani, asnatani, imra'atun, imra'u, dan ismun. Yang kedua yaitu hamzah wasal yang terletak di tengah kalimat atau bacaan. Apabila ada hamzah wasal berada di tengah kalimat atau bacaan, maka cara bacanya seperti halnya alif, namun tidak menjadikannya bacaan mad. Contohnya yaitu wamra'atuhu minal malaikatihi fansuru. Selanjutnya yaitu wasal. Wasal mempunyai akar kata dari wasola yang artinya sambung menyambung. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah menyambungkan 2 ayat yang semestinya boleh berhenti karena nafas masih kuat dan ayat tersebut atau yang dibaca boleh disambung. Maka pembaca mewasalkan kedua ayat itu. Contohnya, seseorang membaca Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2 maka dibaca wasala dan maka dibaca wasal, yaitu contohnya qul huwallahu ahad, walaupun sebenarnya boleh dibaca qul huwallahu ahad, Allahu samad. Selanjutnya yaitu tarkim. Ada beberapa tanda baca dalam literasi Arab. 1. Al-fasilah atau tanda koma. Penggunaan tanda koma adalah ketika ada 2 ide dalam suatu kalimat. Contohnya adalah Muhammad Jamila wa Ali Karim. Perhatikan setelah kata Jamil maka akan ditemukan tanda koma. 2. Al-fasilah atau titik koma al-mangkutah. Tanda ini digunakan ketika ada 2 kalimat atau ide. Kalimat pertama menjadi sebuah pertanyaan dan kalimat setelah tanda titik koma menjadi sebab dari pertanyaan pertama. Contohnya adalah atatita ila Mesir, la adrusula al-lughatul arabiyyah, yang artinya saya datang ke Mesir karena saya ingin belajar bahasa Arab. Bila diperhatikan ketika kata Mesir maka akan ada tanda titik koma yang menandakan kalimat setelahnya adalah sebab atau alasan pada kalimat pertama. 3. An-nuqtah, tanda titik digunakan di akhir kalimat. Contohnya seperti contoh-contoh sebelumnya yaitu
yang mana setiap akhir kalimat selalu diakhiri dengan titik. Yang keempat, alamatul, tanda tanya, yaitu tanda yang digunakan setelah kalimat tanya seperti hal antum muslim, apakah kamu seorang muslim? 5. Alamatut ta'jub atau tanda seru adalah tanda yang digunakan di akhir kalimat ta'jub atau perintah. Contohnya adalah imama ijmila al-lughatul arabiyyah, betapa indahnya bahasa Arab ini, tanda seru. Dan contoh selanjutnya itu isra'ah, cepatlah. Yang keenam, an-nuqtatan ar-rasiyatan atau tanda titik dua. Tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contohnya qala al-mu'allim al-qalima salasa iqsama ismu wa fi'il wa harfa. Guru berkata, perkataan terbagi menjadi 3 macam: kata benda, kata kerja, dan kata huruf atau kata pembantu. 7. Alamatul hafiz atau tanda penghapus. Penghapus tanda yang digunakan pada akhir kalimat yang tidak utuh. Ada sebagian yang dihapus, yaitu sebagian setelah tanda penghapus. Contohnya adalah qala Umar bin Khattab ilmu waladakim asbahata illaha. Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu berenang, dan sebagainya. Kalau diperhatikan contoh di atas, maka di akhir kalimat ada 3 titik yang berjejeran. Itulah yang dinamakan tanda penghapus. Artinya, sebetulnya kalimat tersebut masih panjang. Namun, karena kebutuhan penulis yang hanya ingin menerangkan tentang sebagiannya, maka sebagian yang lain dihapus. Yang kedelapan, alamatud tansis atau tanda petik 2 adalah tanda yang digunakan untuk mengkutip perkataan seseorang dan kutipannya tidak diubah sedikit pun. Contohnya adalah qala Umar bin Khattab ilmu waladakum asbahata illaha. Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu berenang, dan sebagainya. Contoh yang sama dengan poin ke-7, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pengutipan perkataan seseorang. Yang ke-9, al-qausan al-ma'kufan atau tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini digunakan ketika kita memeti ayat Al-Quran untuk membedakan antara kalimat yang lain dengan Al-Quran. Contoh, qalallahu ta'ala, qalallahu ahad, artinya katakanlah Allah itu Maha Esa. Perhatikan pada bagian ayat Al-Qur'annya, maka akan terlihat bahwa ayat itu diapit oleh kurung kurawal. Yang ke-10 yaitu asy-syartatan wa asy-syartah adalah tanda strip 2 dan strip 1. Tanda ini digunakan untuk mengapit kalimat-kalimat yang sudah masyhur atau diketahui, seperti pada kata Allah Azza wa Jalla strip aw Muhammad strip sallallahu alaihi wasallam, Allah strip subhanahu wa ta'ala strip dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tanda strip 1 dalam bahasa Arab ini digunakan untuk memisahkan antara huruf dan kalimat dalam daftar urutan, seperti 1 Muhammad, 2 Ali, dan sebagainya. 11 al-qausan atau tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contohnya malakaka taka'atum ijtima'tum. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata taqa'a bermakna ijtima'. Itulah hasil ujian mata kuliah saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.